sama dengan pola berpikir. Kedua, afektif sama dengan pola merasa. Tiga, kehendak, free will ya, sama dengan kehendak atau kemauan. Yang keempat adalah disebut dengan psikomotorik atau motorik istilah saya. Motorik istilah ya. Ini sama dengan pola tindak. Yang bertindak. Yang kelima adalah kebiasaan atau habit ya. Habit sama kebiasaan. Nah, jadi di sini ini ada pada manusia. Kognitif itu pola berpikir disimbolkan dengan C. Nah, ada modul yang saya kasih ya. Jadi bagaimana orang melakukan proses berpikir, ya, mulai dari dapat informasi, menganalisa, membuat keputusan, dan mengikuti dari apa yang dipikirkan. Ya. Misalkan belajar tentang AI sekarang, artificial intelligence. Apakah itu? Ya kan? Itu kita sedang menanamkan di dalam otak depannya tentang konsep AI, ya. Lalu ketika dia tahu bahwa AI itu banyak menolong dia dalam belajar, mempermudah, maka dia senang. Jadi pola rasanya jadi bagus. Nah, pola rasa disebut afeksi. Kodenya A. Jadi ketika dia tahu positive thinking, manfaatnya banyak dari AI, maka dia bersemangat menggunakan itu. Ya kan? Lalu will itu apa? Ketika kognitif ditambah dengan afeksi, akan muncul kehendak. Dalam kurung di sini ya C tambah A, ini kodenya ya. Sama dengan will. Jadi ketika dia tahu itu AI, bagaimana cara kerjanya dan manfaatnya, bisa menolong studinya lebih efektif, maka dia punya kehendak untuk belajar ikut kursus AI. Will. Sekuat apa pikiran dia, memunculkan sekuat perasaan positif dan memunculkan sekuat kehendak dia. Tapi kalau dia punya konsep yang keliru atau lemah dalam AI, dia pikir AI itu rumit dan tak berguna, maka afeksinya rendah dan kehendaknya untuk belajar pun nggak ada. Analogikan ini dalam belajar, siswa itu misalkan nggak suka matematika itu kenapa? Apakah punya pengalaman trauma dengan pelajaran MTK atau nggak tahu manfaatnya? Ya kan gitu. Nah, bagaimana kita membangkitkan will dengan cara menanamkan konsep MTK itu pelajaran yang sangat bermanfaat dan menyenangkan, bukan menakutkan. Nah, akhirnya kan dia tahu dia afeksinya naik, will-nya juga naik. Kalau will-nya udah terbentuk, Bapak Ibu, maka psikomotoriknya ya atau tindakan dia akan muncul dengan baik. Itu namanya kodenya M ya, simbolnya M, motorik. Oke. Nah, ketika M motorik berlangsung berulang-ulang 3-6 bulan, misalkan dia sudah terbiasa menggunakan teknologi AI. Karena dia sudah belajar dan latihan workshop selama 3-6 bulan. 6 bulan dan itu jadi habits. Jadi tindakan yang dilakukan berulang-ulang secara otomatis akan dilakukan tanpa sulit atau secara otomatis dia lakukan. Maka itu disebut dengan habits. Ya. Simbolnya H. Nah, habit ini nanti ujungnya bisa menjadi budaya. Ya. Budaya ya. Atau kulturnya. Oke? Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau seorang anak di sekolahnya diajarkan budaya berkata sopan, tidak boleh ngebullying teman, sopan, menghargai teman. Maka yang pertama harus diajarkan konsep tentang sopan. Itu supaya proses kognitif
si kognisinya itu bisa jalan gitu. Ya, oh sopan itu adalah menghargai harga diri teman, ya, dan memperlakukan teman secara berharga, tidak boleh merendahkan. Itu kognitif tentang harga diri. Kenapa? Karena ketika engkau menghargai teman, kamu dihargai temanmu juga. Ketika saling menghargai terbentuk, maka kau akan bisa bekerja sama dengan baik. Itu dia bersemangat kan, afeksinya naik, lalu berkendak, will-nya naik dia untuk bisa memiliki relasi dengan teman yang baik dan bertindak. Jadi setiap hari dia punya kesempatan bersosialisasi dan jadi kebiasaan. Sekolah akhirnya semua siswa itu jadi ramah, baik, sopan sama teman. Itu namanya budaya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membangun satu budaya sekolah, mulai dari kognitif, ya, secara struktural, dan ini bersifat siklus. Kalau dia masih gagal di putaran pertama, tidak jadi habit, ulang lagi sampai bisa jadi habit. Oke.